Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Ya, selamat Valentine, ya selamat hari kasih sayang, selamat hari Imlek bagi yang merayakan, selamat tahun baru Cina untuk kalian semua, untuk kita semua. Ya, aku harap yang terbaik selalu untuk kalian di luar sana. Ya, di sini aku bakal lanjutkan untuk video bulanan yang biasa aku buat, ya. Dan mulai dari zodiak Aries lagi ya untuk akhir Februari 2021 ya. Jadi pembacaan ini khusus untuk akhir Februari, namun bisa aja bukan sambungan dari pembacaan yang sebelumnya ya, jadi bisa energi lain yang keluar gitu ya. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu bagi kalian yang memang belum tahu ya. Jadi kalau memang belum tahu, silahkan dicari tahu ya. Dan pembacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Oke, untuk Aries kita lihat oracle-nya. Di sini ada relationship. Wow, sorry, kucingku turun. Ntar. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way to each of us. I didn't fear letting go of control. My needs are always abundantly made. Relationship. Lalu kedua ada creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer our work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restriction. May this serve all who need. Lalu the body, show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. Dan di the bottom of the deck, wow, ada self love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Oke, Aries, di sini kencang banget ya aku ngeliat self love kamu ya, terutama seperti Tuhan ya. Sang Semesta ini pengen banget untuk kamu lebih ngelihat ke dalam diri kamu sebelum kamu memperhatikan sebuah hubungan, ngelihat sebuah hubungan ya. Kamu terlalu, bisa aku bilang, sibuk dengan apa yang di luar diri kamu, tapi yang di dalam diri kamu gak perhatikan. Banyak hal kecil yang kamu merasa itu gak penting. Ada rasa seseorang yang ngerasa diri dia udah cukup baik ya, cukup baik aja itu gak cukup ya. You get my point. Maksudnya adalah untuk ngerasa diri cukup aja itu bukanlah tanda untuk kamu berhenti belajar, berhenti untuk belajar, berhenti untuk menyayangi diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Apalagi setelah itu merasa ya udah gitu, nggak ada yang perlu diperbaiki dari diri aku gitu.
aku udah cukup kok gitu. Dan aku bisa bilang itu tanda seseorang yang cukup egois ya, yang membiarkan egonya bermain kencang di dalam hidupnya dia ya. Dan ada beberapa banyak energi yang ngeblok akhirnya di sini aku ngelihat ya, seperti hubungan percintaan ya, hubungan kamu ngelihat kenyataan, terlalu sibuk dengan hal yang aku bisa bilang gak penting ya, hal yang benar-benar gak ada apa ya, bisa dibilang itu kayak gak ada manfaatnya buat kamu. Kamu bisa tertrigger, marah-marah, kecewa. What's the point gitu, untuk apa gitu, gak ada manfaatnya untuk kamu untuk merisaukan hal yang gak penting. Kamu mencari sesuatu yang ego kamu mau. Dan aku bilang ya, itu hanya seperti painkiller. Kamu hanya sedang menutupi kesakitan, kekecewaan kamu karena gak menerima kenyataan yang ada ya. Kita lihat bottom of the deck-nya. Aku ngerasain energi seseorang yang ngerasa dia cukup baik ya, aku nggak tahu ini siapa, kamu atau dia, dan dia cukup nggak terlalu suka dikritik ya, nggak suka, dia ngerasa dia sudah cukup benar, sudah sesuai gitu lah. Kalau orang kritik dia langsung nggak suka, seperti down banget, apalagi kalau yang orang kritik itu adalah hal yang benar. Dan aku bisa bilang yang marah dan capek, kecewa itu adalah ego kamu, jiwa kamu enggak. Dan proses ini yang Tuhan sedang lakukan di dalam hidup kamu, yaitu proses penghancuran ego kamu yang gak sesuai untuk hidup kamu ini. Ada King of Swords, Knight of Swords. Mau kamu sejauh apapun kamu lari dari kesakitan dan kekecewaan ini ya, dengan ya lari dari apapun yang kamu rasakan karena kamu ngerasa, oh aku tahu kok aku harus gini kenapa sih seperti menggurui aku banget gitu, aku nih tahu kok apa yang aku mau, nggak usah sok-sokan lah. Ada energi seseorang seperti itu, padahal aku ngeliat jauh banget dari perjalanan yang harus kamu jalani karena terlalu sibuk dengan ego, jadi ngeblok berbagai energi dalam hidup kamu, dan akhirnya kamu gak ngeliat jalan yang harus kamu ambil itu apa. Temperance ya, seseorang yang butuh tenang, untuk perlu banget ngelihat ke dalam diri sendiri sebelum menjudge apapun yang ada di luarnya. Aku ngeliat orang yang bisa dibilang ih kok gitu sih gitu ya, padahal di dalam diri dia juga ada sesuatu yang perlu di fix. Three of Cups, seseorang yang masih mencari jati diri. Ini energi seseorang yang seperti itu, jadi dia ngerasa diri dia benar, dia ngerasa diri dia mampu ya, seperti orang yang memasuki masa 20-an, ngerasa paling ya tahu lah segalanya akan kehidupannya dia, padahal perjalanan hidup itu masih jauh ke depan yang belum kamu ataupun aku tahu ke depannya bakal gimana. Cuman karena egonya udah bermain kencang banget ya, dia ngerasa tahu semuanya. Dan saat seseorang gak sesuai dengan dia marah, dia kecewa. Seseorang gak sesuai ekspektasinya dia ya. Dan aku ngelihat kamu perlu banget untuk ngelihat kalau inner childnya kamu itu sangat masih kencang bermain sekarang ya. Perlu untuk kamu sayangi, perlu kamu cintai, bukan untuk kamu hilangkan dia, bukan berarti untuk kamu paksa dia, kamu suppress dia ya, kamu tahan dia di dalam diri kamu, bukan. Namun kamu harus ngelihat dia, bicara dengan dia, bantu dia untuk melihat kenyataan itu seperti apa, kehidupan itu seperti apa ya, dan gak untuk terlalu tutup mata dengan apapun yang udah terjadi. The
Tower, ya aku ngelihat inner child kamu itu sangat sedih, sangat kecewa, ya. Seseorang yang masih menyimpan kesedihan karena aku ngelihat ada gagalnya beberapa hubungan di sini, ataupun sebuah hubungan yang terakhir ini masih memendam kekecewaan besar dalam hidup kamu, yang bisa dibilang memberikan trauma yang besar yang mungkin kamu gak ketahui sampai saat ini gimana caranya untuk buang itu semua. Seseorang yang saat sakit, kecewa itu kayak aku nggak apa-apa, aku gini aja, aku nggak sakit, langsung ninggalin sakitnya gitu aja, langsung ngerasa baik-baik. Oke, dia suppress feelingsnya dia, apapun yang dirasakan dia tahan, dan dia nggak mau ngeluarin itu semua karena dia nggak mau terlihat nggak baik-baik aja. Itu yang aku lihat, ya. Seseorang yang tendensinya lari dari kenyataan, ya. Lalu ada the moon, orang yang sebenarnya cukup memendam ini semua sendirian. Kesakitan itulah yang membuat egonya bermain kencang banget. Gini, saat orang gak bisa ngehandle rasanya dia, intuisinya keblok, ya, dia bakal meningkatkan egonya untuk ngerasa dia lebih baik. Seseorang yang masih belum benar-benar moving on dari kesakitan di masa lalu, ya. Seorang yang sebenarnya sedang memegang, ya, sword untuk diri dia sendiri, yang secara nggak sadar dia, yang paling dia lakukan adalah menyakiti diri sendiri. Judgment, aku bisa bilang orang ini tutup mata banget dengan kenyataannya, kamu ataupun dia. Seseorang yang tutup mata sekali dari kenyataan. Seseorang yang benar-benar aku bisa bilang kalau ingin energi ini berubah harus benar-benar lepasin semuanya. Ego itu benar-benar dilepasin sama sekali, benar-benar habis, kayak kita di hadapan Tuhan, di hadapan semesta itu telanjang, ya, mau nggak mau, karena aku ngelihat egonya bermain kencang banget di sini, yang membuat kesakitannya justru makin parah, ya. Seseorang yang butuh untuk percaya dan yakin terhadap semesta, terhadap Tuhan, ya, kalau semuanya itu indah, baik-baik aja selama kita punya iman, gitu ya. Memang terdengarnya bagi kamu terlalu optimis gitu, terlalu positif, terlalu munafik, nggak pernah ngerasain sakit aja, terlalu naif gitu. No, ini bukan masalah yang kayak gitu. Ini adalah masalah dimana aku juga pernah ada di masa itu. Aku pun pernah marah dan kecewa, dan orang lain juga pernah ada di masa itu, ya. Dan sedikit banyaknya aku udah melihat pola dimana kalau kamu udah keluar dari sana, kamu akan ngelihat suatu pola yang sama. Dan kenapa kita nggak belajar dari orang yang udah melewatinya duluan, gitu, ya. Karena ego kita terlalu tinggi, ego kita terlalu kuat, kita jadi ngerasa kitalah yang paling sakit, kitalah yang paling kecewa, dan kitalah yang paling menderita. Padahal setiap orang ada kesakitannya masing-masing, pasti bakal menyakitkan bagi mereka masing-masing. Of course, kenapa? Karena bagi mereka itu menyakitkan levelnya, namun bagi kita belum tentu. Jadi ini energi di mana semesta meminta kamu untuk stop, untuk ngerasa dunia ini ngejudge kamu, ya. Dunia ini menghakimi kamu, Tuhan itu nggak adil, pokoknya Tuhan itu jahat, ya. No, gitu ya. Kamu hanya belum melihat dengan jelas, ya. Apapun yang terjadi ini demi kebaikan kamu, terutama dalam percintaan ini. Tuhan pengen untuk kamu belajar mencintai diri sendiri dulu, menyayangi diri sendiri dulu, gitu, agar kamu melihat siapa yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu. Karena kamu sendiri, aku ngelihat, atau siapapun ini masih belum benar-benar paham kasih sayang dan cinta yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Seseorang yang masih tutup mata, tutup telinga, ya, dan dia ngerasa
Inilah kasih sayang sebenarnya, inilah cinta yang sesungguhnya. Dan semua itu hanya menyakitkan, ngecewain, bullshit, nggak ada baik-baiknya. Jadi ada energi seseorang yang mengutuk cinta di sini, ya, mengutuk kasih sayang. Two of Pentacles, dan akhirnya bermain-main di dalam kehidupan, dalam egonya dia untuk ngerasa nggak sakit. Apakah itu membuat diri dia lebih baik atau membuat diri kamu lebih baik? No, ya. Justru kamu ngeblok energi yang memang untuk kamu. Aku ngeliat ada energi seseorang yang menyayangi kamu, mencintai kamu. Aku nggak tahu ini orang lama atau orang baru yang memang udah ada di sekitar kamu dan energinya keblok. Kenapa keblok? Karena kamu sendiri, kamu menahannya agar karena kamu menahan kesakitan dan kecewaan. Energi orang ini akhirnya tertahan juga masuk dalam hidup kamu. Orang ini ngeliat ataupun secara nggak sadar dia nggak masuk dalam hidup kamu karena dia ngerasain energi kamu yang memang seperti menahan, kayak stop gitu. Energi kamu yang perlu banget untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri dulu, ya. Kita lihat oracle-nya lagi. Udah herbal kitchen atau alchemist, prosperity, grounding. Wow, di masa-masa ini kamu perlu banget untuk mempunyai iman ya terhadap Tuhan, terhadap semesta, entah gimana caranya. Secara agama juga bisa, ya. Agama bisa menjadi salah satu cara, walaupun sebenarnya tanpa ada agama juga bisa, ya. Karena gini, spiritualitas itu yang diperlukan hanyalah diri kamu dengan jiwa kamu. Kalau kamu udah nyampe ke masa itu, kamu akan menemukan Tuhan di dalam diri kamu. Jadi memang di sini aku ngeliat Tuhan pengen banget untuk kamu kayak berdiri di depan cermin, ya. Kalau kamu lihat kaki kamu ke bawah, ya, kamu lihat di mana Tuhan pengen untuk kamu nyadari kalau kamu perlu untuk grounding. Grounding adalah untuk kamu ngelihat kalau kamu masih menapaki tanah, menapaki lantai, ya. Kamu masihlah manusia fana, ya, yang terbatas dan perlu untuk surrender, perlu untuk vulnerable di hadapan Tuhan, ya. Perlu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk diri sendiri, ya, demi kebaikan diri sendiri, bukan demi kebaikan orang lain untuk meningkatkan ego kamu, ya. Kalau kamu meningkatkan diri kamu dengan meningkatkan ego, ya, kehidupan kamu bakal berat ke depannya. I'm sorry to say this, ya. Homecoming heart, kamu perlu untuk ngelihat ke dalam diri kamu, ya. Perlu untuk pulang ke dalam diri kamu sendiri, karena aku ngerasain jiwa seseorang yang sangat butuh untuk dihangatkan, perlu dicintai, perlu disayangi oleh diri kamu sendiri, bukan oleh pasangan itu adalah second option, ya. Tapi diri kamu sendiri perlu untuk menyayangi diri kamu sendiri dulu sebelum orang lain, ya, sebelum keluarga. Itulah yang terbaik dulu, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada waves of prosperity, new abundance, exciting opportunities was over you now.
positive energy, surround yourself with positive people and situation, and avoid negativity. Ya, jadi di sini aku ngeliat keberkahan dalam kelimpahan materi ya bakal datang untuk kamu, sembari dalam proses kamu menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri ya. Karena dengan begitu kamu bakal ngelihat dengan jelas opportunities, kesempatan-kesempatan yang datang dalam hidup kamu. Dan surrounds diri kamu ya. Kelilingi diri kamu dengan energi-energi yang positif ya, orang-orang yang positif. Dan kalau kamu ngerasa diri kamu masih belum begitu bisa menahan, mengontrol diri ya, kenapa kamu nggak menghindari dulu energi yang memang buat kamu stres, orang-orang, situasi ya, tinggalkan itu semua demi kebaikan diri kamu sendiri ya, bukan orang lain ya. Kalau kamu menemukan siapa diri kamu, spiritualitas dalam diri kamu, Tuhan di dalam diri kamu ya, kamu nggak akan lagi mudah tertrigger. Cuman saat ini masih perlu untuk kamu situasi yang tenang ya, nggak terlalu membuat kamu stres ya. Lakukanlah hal yang kamu tahu yang terbaik untuk kamu itu apa, demi kebaikan jiwa kamu. Okay, so that's it Aries, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.